Kehidupan yang damai dan tenang tiba-tiba berubah menjadi penuh teror setan. Teror ini berawal dari seorang anak setelah menjalani operasi transplantasi jantung. Sikap sang anak berubah setelah kepulangannya dari rumah sakit dan orang-orang yang berada di dalam rumah mulai merasakan hal yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penyebab teror adalah karena jantung transplantasi? Berikut ceritanya. Film ini dimulai dari mimpi Nina. Nina berada di sebuah sabana dan melihat seorang anak kecil yang berlari menjauhinya. Nina yang terlihat kebingungan melihat ada sebuah truk yang menabrak anak tersebut. Dan itu membuatnya terbangun dari mimpi buruknya. Sebuah panggilan telepon masuk dari Biyoyoh, pembantu di rumah ibunya. Biyoyoh memberitahu kalau Bu Wati, ibu Nina, jatuh sakit dan berharap Nina segera kembali ke rumah. Mendengar hal itu, Nina menangis dan membangunkan anaknya. Sasha kebingungan melihat ibunya yang menangis dan menanyakan apa yang terjadi. Nina memberitahu kalau nenek Sasha jatuh sakit dan segera menyuruh Sasha untuk bersiap karena mereka akan segera berangkat ke rumah nenek Sasha saat itu juga. Pagi harinya, dokter sudah memeriksa Bu Wati. Di kamar itu, adik Nina yang bernama Fanny juga sudah berada di dalam kamar. Dokter mendiagnosa kalau Bu Wati terkena stroke ringan akibat darah tinggi dan trauma yang dialami. Nina dan Fanny yang mendengar hal itu terkejut dan merasa sedih. Arman, suami Nina, menelpon dari Islandia dan memberitahu kalau dirinya akan terlambat pulang karena abu vulkanik menutup jalur penerbangan. Nina bisa memaklumi hal tersebut. Itu yang menyebabkan beliau terkena stroke ringan. Siang harinya, Nina yang tengah membuka gorden ruang tengah terkejut melihat Biana. Salah satu pekerja rumah itu mematung melihat ke arah taman. Nina mencoba menanyakan hal itu pada adiknya. Fanny memberitahu kalau Biana memang sering melakukan hal itu. Menurutnya, Biana mempunyai suatu masalah. Bahkan pernah suatu kali Biana hanya mematung di depan pintu dan ketika disuruh untuk masuk, Biana justru pergi begitu saja. Nina yang mendengar hal itu merasa aneh dan menganggap kalau Biana memang orang yang aneh. Bu Wati tiba-tiba menunjuk sesuatu dan seperti ingin berbicara. Nina mengambil buku dan pulpen yang ada di meja dan segera menyerahkannya ke ibunya. Bu Wati menuliskan dua kata yaitu minta maaf. Nina merasa tulisan itu ditujukan padanya sehingga ia pun meminta maaf pada ibunya tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Malam harinya, Fanny dan Nina makan malam bersama. Mereka mengobrol tentang permasalahan antara Nina dan ibunya. Fanny menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Nina enggan menjawab karena dia berpikir suatu saat Fanny akan tahu sendiri. Nina tiba-tiba teringat dengan masa lalunya di mana dulu ketika dia hamil besar dan berada di rumah ibunya. Waktu itu Nina terlihat sangat senang. Ketika malam semakin larut, Sasha bertanya pada Fanny tentang gudang yang berisi mainan anak-anak. Fanny tidak begitu mengetahui itu dan menyuruh Sasha untuk mencari tahu sendiri. Sasha membuka ruangan yang berisi keranjang bayi dan ketika membuka penutup kain, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Ketika keranjang bayi terbuka, benda itu bergerak sendiri dan membuat Sasha berteriak dan pingsan. Nina dan Fanny yang mendengar teriakan Sasha segera datang dan membawa Sasha ke rumah sakit. Hari berikutnya, dokter datang dan tiba-tiba mengatakan kalau ada pendonor jantung dari Jakarta untuk menggantikan jantung Sasha. Ya, sepertinya Sasha memang sudah punya riwayat penyakit jantung. Hingga tiba-tiba dia sudah mendapatkan pendonor jantung. Di rumah sakit lain, seorang perawat menyuruh dokter untuk menemui orang tua yang berniat mendonorkan jantung anaknya. Dokter mengatakan kalau jantung anak mereka bisa didonorkan dan sudah ada penerima yang menunggu. Kedua orang tua itu sangat sedih ketika mengetahui anaknya sudah meninggal. Kita harus ikhlaskan kepergian Tiara.
Hari berikutnya, Fanny dan Nina turut ikut dalam pemakaman sang pendonor. Mereka turut berduka cita sekaligus berterima kasih kepada orang tua karena telah mau mendonorkan jantung anak mereka. Orang tua pendonor merasa sangat kehilangan anaknya dan boneka milik anaknya pun ditaruh di atas kuburannya. Beberapa minggu setelahnya, Sasha kembali ke rumah setelah berhasil melakukan operasi transplantasi jantung. Ketika Sasha mulai masuk ke dalam rumah, muncul bayangan di kaca jendela. Sasha sendiri tak mau langsung masuk ke dalam kamar. Nina mencoba menenangkan anaknya kalau kejadian yang menakutkan dulu tidak akan pernah terjadi lagi. Sasha istirahat. Ketika makan malam bersama, hal aneh mulai terjadi. Fanny melihat Nina menuangkan darah dan di piringnya banyak sekali rambut. Refleks, Fanny menampar gelas itu dan tentu Nina kebingungan dengan apa yang dilakukan adiknya itu. Fanny sendiri tak bisa berkata apa-apa karena tiba-tiba semua menjadi tampak normal. Malam harinya, Nina membacakan dongeng Putri Salju sebagai pengantar tidur untuk Sasha. Nina menyuruh anaknya untuk beristirahat dan memanggil dirinya jika membutuhkan sesuatu. Dan kalau Sasha ada apa-apa, Sasha boleh panggil papa. Hari berikutnya, Sasha yang sedang bersantai di depan jendela melihat sosok anak perempuan yang membawa boneka. Ketika Sasha mengamati lebih jeli, tiba-tiba anak perempuan itu berlari menuju ke arahnya seolah ingin memberikan boneka. Sasha yang ketakutan segera menutup gorden dan masuk ke dalam rumah. Fanny mendatangi Nina yang berada di teras rumah. Dirinya meminta maaf atas apa yang terjadi semalaman. Fanny menceritakan kalau dirinya melihat yang ada di piring bukanlah makanan, melainkan rambut. Sayangnya, Nina tak percaya perkataan adiknya. Nina menganggap kalau Fanny hanya mengacau saja. Akhirnya, Nina menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan ibunya dan mengapa Nina pergi meninggalkan rumah. Nina merasa kecewa pada ibunya karena ibunya tidak pernah jujur padanya tentang bayi miliknya dahulu. Ya, dulu Nina hamil di luar nikah dan menurut ibunya, bayinya sudah meninggal. Sayangnya, ketika Nina menanyakan tentang kuburan bayinya, ibunya tak pernah mau terbuka. Karena hal tersebut, Nina merasa kecewa pada ibunya karena dulu sudah menyiapkan kamar bayi dan akhirnya tidak pernah dipakai. Fanny mencoba menghibur kakaknya setelah tahu kejadian yang sebenarnya. Malam harinya, Sasha mendatangi gudang untuk mengambil mainan. Dia melihat ada mainan yang bergerak sendiri dan hal itu membuatnya sedikit ketakutan. Sebelum tidur, Sasha meminta ibunya untuk kembali melanjutkan cerita tentang Putri Salju. Nina sempat menolak, namun tiba-tiba raut wajah Sasha menjadi aneh dan mengatakan kalau sudah ada yang menceritakan. Nina menanyakan siapa yang bercerita. Namun, justru Sasha mengumpat dan menghina semua orang yang ada di rumah. Tentu, hal itu membuat Nina geram. Sasha menceritakan hal buruk tentang Putri Salju dengan cerita yang lebih dark. Perubahan sikap Sasha disadari oleh Nina. Tiba-tiba, Sasha mengatakan kalau itu semua temannya yang memberitahu. Ketika Nina bertanya di mana temannya berada, Sasha mengacungkan dan listrik mati seketika. Ketika menyala kembali, kursi sudah goyang dengan sendirinya. Nina pun pergi mandi untuk menenangkan diri. Di dalam kamar mandi itu muncul sosok bayangan yang hendak menyerangnya. Nina mengakhiri mandinya dan ketika dia bercermin, muncul satu kata yang bertuliskan ibu. Seketika, Nina ketakutan dan bergegas pergi. Pagi harinya, Sasha menanyakan kapan dirinya bisa sekolah kembali. Nina menjelaskan kalau kemungkinan anaknya itu bisa sekolah 2 minggu lagi. Nina menceritakan kejadian aneh yang terjadi pada anaknya. Fanny menenangkan kalau mungkin itu hal yang wajar karena anak kecil mempunyai teman imajinasi. Sasha segera pergi menuju ke kamar neneknya. Dia segera menuju ke balkon dan kembali muncul sosok anak perempuan membawa boneka. Sasha yang terkejut berteriak ketakutan. Nina yang datang terkejut dan memarahi anaknya. Sasha menjelaskan kalau temannya menyuruhnya untuk naik ke balkon karena kalau tidak dia akan menyakiti neneknya. Malam harinya, Bu Wati mengalami gangguan. Kursi rodanya bergerak sendiri.
Sementara itu, Nina dan Feni mencari Sasha yang ternyata tidak ada di kamarnya. Terdengar suara dari Bioyo yang berteriak. Ternyata Buati sudah tersungkur dari kasur. Segera Nina dan Feni datang dan mereka segera membantu Buati untuk kembali ke kasur. Sasha tiba-tiba menyeletuk kalau temannya yang menyakiti neneknya. Nina yang mendengar hal itu segera menyuruh anaknya untuk kembali ke kamar. Ketika keadaan sudah mulai tenang, Nina mencari anaknya di dalam kamar. Sayangnya, Sasha tak ada di sana. Dan ketika Nina membuka pintu lemari, terlihat sosok gadis kecil membawa boneka ada di lemari itu. Hal itu tentu membuat Nina sangat terkejut dan ketakutan. Di tempat laundry, Bioyo yang sedang mencuci pakaian dikejutkan dengan pakaian kotor yang tiba-tiba berubah menjadi sebuah boneka. Boneka yang dipegang oleh sosok anak perempuan kecil yang mulai muncul menghantui seisi rumah. Keesokan harinya, Feni mendatangi orang tua yang mendonorkan jantung untuk keponakannya. Di sana, dia mencoba menceritakan apa yang terjadi di mana Feni merasa arwah anak itu telah mengganggu ponakannya. Tentu, si ibu pendonor merasa tersinggung. Sudah diberikan jantung anaknya, malah menuduh kalau anaknya menjadi arwah gentayangan dan mengganggu. Feni juga menunjukkan boneka yang ada di rumahnya. Dia bergegas pamit dan bingung ketika melihat foto anak perempuan yang memegang boneka. Di dalam rumah, Nina melihat luka lebam di punggung Sasha. Ketika ditanya apa yang terjadi, Sasha menjawab kalau dirinya telah didorong oleh temannya. Sasha terlihat ketakutan. Nina pun mencoba membesarkan hati anaknya agar tidak takut lagi. Feni yang dalam perjalanan pulang melihat sosok perempuan kecil yang memegang boneka di setiap perjalanan pulangnya. Di dalam rumah, Nina menyiapkan makan malam untuk Sasha. Muncul sosok anak perempuan yang kembali mengajak mengobrol Sasha. Ketika Nina berbalik, Sasha sudah tidak ada di sana. Sasha mengikuti anak itu dan ketika Nina mencari anaknya, Sasha sudah berada di kolam dan muncul sosok anak perempuan yang mengacungkan boneka. Segera Sasha dibawa ke rumah sakit. Rico, dokter yang menangani Sasha, mengatakan kalau Sasha sudah stabil. Ternyata Rico adalah mantan pacar yang dulu pernah menghamili Nina. Rico sempat mengelak kalau dirinya telah menghamili Nina dan menolak untuk bertanggung jawab. Nina segera memberitahu kalau Sasha bukanlah anak mereka. Dia memberitahu anaknya dengan Rico sudah meninggoy. Pagi harinya, Bioyo menawarkan diri untuk membersihkan kamar yang ada di gudang. Bioyo mengungkap alasan karena setiap malam ada suara aneh dari dalam ruangan itu. Dirinya merasa aneh karena semenjak Nina dan Sasha datang, rumah menjadi angker. Nina tak terima dengan perkataan dari Bioyo. Sementara di rumah sakit, Rico mengalami teror di mana dia melihat sosok anak kecil yang membawa boneka. Gangguan itu terus terjadi hingga di tangga, sosok anak itu menertawakan dan membuat Rico terjatuh dari sana. Pagi harinya, Feni mendatangi Nina dan menunjukkan foto anak yang mendonorkan jantung. Anak itu adalah anak yang sama dengan yang muncul dan meneror mereka. Nina tak ambil pusing dan mencoba menelaah apa yang sebenarnya terjadi. Semenjak kedatangan mereka, teror terus-menerus terjadi. Malam harinya, sosok anak kecil itu datang ke kamar Buati. Buati yang ketakutan mencoba untuk kabur keluar dari sana. Karena tak bisa menuruni tangga, akhirnya Buati terjungkal dan meninggoy. Feni dan Nina yang datang sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa ibu mereka. Hari berikutnya, Buati pun dimakamkan. Dan ketika malam tiba, Nina mengalami gangguan. Lampu berkedip dan ada cermin yang jatuh dan pecah dengan sendirinya. Seketika, Nina memeriksa dan menemukan amplop yang berisi sebuah rahasia yang selama ini Buati sembunyikan. Ternyata, anak Nina dari hamil di luar nikah belum meninggoy. Buati selama ini membohongi anaknya sendiri. Segera, Nina dan Feni meminta penjelasan pada Bioyo. Bioyo pun mulai bercerita. Dirinya pernah disuruh oleh Buati untuk membawa anak Nina ke panti asuhan yang dikelola kakak iparnya.
Bioyok mengungkapkan kalau hal itu dilakukan karena Buati malu anaknya hamil di luar nikah. Hari berikutnya, Nina mendatangi panti asuhan. Pihak panti merasa prihatin atas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menceritakan kalau anak Nina tak pernah punya teman dan hanya selalu bermain bersama bonekanya. Anak Nina juga selalu ingin kabur dari panti. Dan ketika ditanya alasannya, anak Nina hanya menjawab kalau dirinya ingin bertemu ibunya. Hingga suatu saat ada teman yang membuli dan membuang boneka kesukaan anak Nina. Setelah kejadian itu, anak Nina pun meninggal tertabrak truk. Ya, hal itu menjelaskan tentang mimpi Nina di mana dia mengejar anak kecil yang tertabrak. Malam harinya Nina mengungkapkan apa yang terjadi. Sosok anak perempuan kembali muncul dan tanpa mereka sadari, Sasha pergi mengikuti sosok tersebut. Fanny yang mengetahui Sasha sudah tidak ada di tempatnya segera mencari Sasha. Fanny mencari di gudang dan dia mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Sosok anak kecil kembali muncul dan bergerak dengan tak wajar. Nina menemukan anaknya berada di balkon lantai 2 dan hendak melompat. Segera Nina menangkap anaknya dan membawa ke dalam rumah. Sosok anak itu muncul dan menarik kaki Nina hingga membuatnya jatuh ke kolam. Sosok itu muncul dan adegan berganti. Nina dibawa ke rumah sakit dan tingkahnya menjadi aneh. Nina mengajak berbicara di tempat yang kosong. Ternyata anak Nina yang sudah mati masih menerornya dan film pun berakhir. Ya, teror berasal dari diri sendiri, dimulai dari Nina yang hamil di luar nikah hingga akhirnya semua terungkap. Meski cerita sedikit dipaksakan, tapi ya oke lah buat menemani ngeri-ngeri sedap. Terima kasih dan sampai jumpa.